Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evri Kusuma Dianing Tias, NPM 9. Di sini saya yang akan menjelaskan tentang data preparation, yang merupakan tahap yang dilaksanakan setelah data understanding. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah import library yang akan diperlukan. Contohnya menggunakan library Pandas dan Matplotlib untuk visual data. Yang kedua, kita harus melakukan import data. Kita mau pakai datanya apa? Nah, di sini saya pakai data train.csv. Lalu saya cek isi datanya bagaimana. Nah, di sini sudah ada beberapa atribut seperti passenger ID, survive, B-class, name, sex, age, SIBSP, part tiket, fare cabin, sama embarked. Lalu, nah di data ini tuh apakah terdapat data yang kosong atau nol? Ternyata ada, yaitu age dan cabin. Age, cabin, sama embarked. Nah, pada data ini itu tidak ada atribut yang menjelaskan mengenai apakah penumpang itu merupakan staff, office, atau penumpang yang memiliki gelar atau tidak. Kita tidak mengetahui titel penumpang tersebut apa gitu kan. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa dilihat dari nama. Kayak misalnya, nah ini kan sudah ada titelnya kan. Ini titelnya Mister, ini Mrs, Miss. Nah, kayak gitu kan. Lalu ini. Nah, setelah kan diketahui titelnya apa aja, lalu kita itu dapat mengekstrak data titel penumpang dan menyimpannya dalam atribut yang berbeda. Jadi kita membuat kolom baru yang namanya titel, lalu diletakkan di posisi ke-12 alias setelah kolom terakhir, yaitu setelah kolom embarked. Nah, ini kita transformasi titel penumpangnya dulu. Kalau misalnya namanya ada kata cap, berarti dia termasuk officer. Kalau misalnya sir, berarti royalty. Seperti itu. Lalu, kita cek apakah data sudah berubah. Ternyata sudah, ini titelnya. Nah, ini kan yang namanya Mister. Lah, ini titelnya Mister. Mrs, titelnya Mrs, gitu. Miss, titelnya Miss. Nah, lalu saya akan cek berapa sih jumlah dari masing-masing titel. Nah, ini. Ternyata jumlahnya Mister itu ada 517, Miss ada 184, Mrs ada 127, Master 40, Officer 11, nama royalty ada 10. Di sini saya pakai visualis data juga biar enak gitu. Lalu di sini saya cek apakah di atribut titel itu ada yang nol atau tidak. Ternyata ada 2. Nah, kenapa kok ada 0? Karena kemungkinannya ada nama yang tidak menjelaskan bahwa dia itu Mister atau Miss kayak gitu, tidak mengandung kata itu. Jadi ada 02. Kalau misalnya ada 02, kita boleh abaikan karena ini nolnya itu tidak banyak ya, jadi kita boleh abaikan. Lalu, nah pada data ini juga itu tidak ada atribut yang menjelaskan bahwa penumpang itu dewasa atau anak-anak. Sedangkan kelompok usia itu bisa dapat menambah informasi mengenai kondisi penumpang. Oleh karenanya,
kita perlu nih menambah kolom yang menjelaskan kelompok usia. Kelompok usia itu dapat diekstrak dari atribut umur. Jadi kita cek dulu kan, atribut umur itu ada yang 0 tidak, ternyata ada, ternyata 177. Lalu karena pada atribut umur ini banyak yang kosong, maka untuk kelompok umur ini sebaiknya kita ambil dari titel karena kita dapat menentukan secara umum kelompok umur seseorang dilihat dari titelnya. Nah, contohnya ini. Jadi, jika umurnya kurang dari 2, berarti termasuk infan atau bayi. Kalau misalnya umurnya lebih sama dengan 2 sampai kurang dari 12 itu termasuk anak-anak, seperti dan seterusnya. Lalu panggil fungsi tersebut untuk mengekstrak kelompok umur dan hasilnya dimasukkan dalam atribut dengan nama passenger type. Jadi hasilnya ini itu nanti kita masukkan ke passenger type. Oke, lalu dicek nih datanya udah bertambah belum. Ternyata udah. Nah, ini passenger type nih kan sudah. Lalu saya akan cek jumlah masing-masing kelompok umur ada berapa. Ternyata yang adult ini 726, child 94, youth 45, infant 14, senior 11, unknown 1. Nah, sekarang kita masuk yang encoding. Encoding itu merupakan teknik yang dilakukan untuk mengubah data alfanumerik menjadi numerik. Ya kan? Contohnya itu ini. Contohnya seks ini kan, male dan female, jenis kelamin. Nah, di sini saya mencontohkan yang manual encoding. Manual encoding itu dilakukan dilakukan seperti ini. Jadi kita melakukan mapping atribut seks atau jenis kelamin dengan laki-laki itu nilainya 1. Kalau perempuan itu nilainya 0. Gitu. Jadi kita ubah kalau misalnya kan yang awalnya male itu jadi 1, female jadi 0 gitu loh. Ya kan? Langsung kita cek apakah udah berubah. Ternyata udah. Ini kalau 1 kan laki-laki, kalau 0 ini perempuan. Lalu saya melakukan manual encoding lagi pada atribut passenger type, di mana kalau passenger type-nya unknown itu 0, infant 1, child 2, youth 3, adult 4, senior 5. Jadi setelah dicek berubah seperti ini. Nah, cara encoding lainnya itu ada yang lain. Di sini saya mencontohkan dengan label encoder. Ini tuh termasuk ordinal encoding ya. Jadi tipe ordinal encoding itu ada 2, pakai ordinal encoder atau label encoder. Di sini saya pakai label encoder. Nah, dengan memakai library sklearn di sini. Nah, di sini saya akan mengubah data jenis kelamin. Jadi import dulu nih library-nya. Ya kan? Lalu import
label encoder. Import label encoder. Lalu masukkan label encoder jadi satu variabel. Ini kan, encoder sama dengan label, jadi variabelnya encoder. Lalu kan ini kan udah, kan kita kan mengubah jenis kelamin ya. Jadi kita simpan di sebuah objek. Iya kan? Lah, ini kita kan mau menimpa nilai jenis kelamin dengan encoder. Ini dengan metodenya itu fit transfer data set ini. Langsung kita cek. Jadi seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya itu cara manual ya. Cara manual melakukan encoding. Dan ini tuh memiliki kelemahan, yaitu jika isi data di luar dari yang didefinisikan dalam IP, maka data tersebut tidak dapat dikonversi. Jadi kayak misalnya kan ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan. Di jenis kelamin di apa itu namanya disebutkan kalau misalnya kalau perempuan itu 0, kalau laki-laki itu 1. Nanti kalau misalnya di tahap pemodelan selanjutnya, model itu melihat kalau misalnya itu jenis kelamin ini itu order atau urutan. Jadi kayak misalnya jadi yang pertama itu laki-laki perempuan, lalu yang kedua itu laki-laki gitu. Jadi encoding itu harus memperhatikan tipe atribut juga. Kalau misalnya di kategorikal encoding ada, yaitu menggunakan one hot encoding. Tapi setelah saya pelajari di GitHub yang diberikan sama yang di tutorial YouTube, saya tidak paham sama sekali. Jadi saya mencoba yang ordinal A saja. Lanjut ke pemilihan fitur atau atribut. Di pemilihan fitur atau atribut ini, pemilihan atribut itu dapat menggunakan berbagai cara. Contohnya itu dengan correlation matrix. Jadi kan kita udah pakai library yang Seaborn SNS itu. Lalu kita menghitung korelasinya seperti ini. Kita panggil fungsi tersebut. Nah, ini hasilnya. Ini kalau berupa tabel, kalau berupa matriks korelasi seperti ini. Nah, maksud dari hasil korelasi ini tuh, kita bisa tahu nanti bisa tahu kalau misalnya mana sih atribut yang berpengaruh atau enggak, karena kan ini kan nanti dari sini tuh kita bisa menjelaskan gitu fitur yang berkorelasi itu bagaimana, ya kan. Dari matriks ini tuh bisa dikatakan bahwa fitur age ini itu berkorelasi negatif terhadap survive sebesar min 0,077. Jadi dalam hal ini itu bermakna bahwa ada kemungkinan walaupun kecil semakin tua seseorang penumpang, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk tetap bertahan hidup dari kecelakaan yang dimaksud. Selain itu, tampak dengan jelas juga bahwa antara fitur vary ini dengan P-class itu berkorelasi secara negatif yang cukup tinggi.
yaitu min 0,55. Hal ini sangatlah logis mengingat bahwa semakin banyaknya uang yang dikeluarkan oleh seorang penumpang, maka semakin baik pula kelas yang didapatkan. Jadi bisa kayak menghandle untuk kecelakaan, fasilitasnya itu tersedia dengan baik gitu. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Analisis korelasi terhadap fitur survive. Nah, ini saya mengambil korelasi SIBP dengan survive. Nah, di sini terlihat ya bahwa laki-laki tadi kan yang laki-laki itu bernilai 1, kalau yang perempuan ya. Bahwa laki-laki yang tidak memiliki saudara mempunyai probabilitas cukup besar untuk meninggal dibandingkan perempuan dengan kondisi yang sama. Ya kan? Lalu ini korelasi P-class dengan survive. Di mana semakin dikatakan bahwa semakin baik kelas ruangan penumpang, semakin tinggi pula peluang untuk bisa selamat. Peluang untuk bisa selamat menjadi semakin lebih tinggi manakala penumpang tersebut adalah seorang perempuan dan telah memesan di ruangan yang baik. Ya kan? Jadi survive 0 ini kan berarti meninggal. Ini kan berarti hidup dia tuh. Seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk passenger ID yang sifatnya adalah number instant, maka atribut tersebut dihapus atau tidak. Nah, kalau menurut saya, di sini saya menghapus fitur kabin karena terlalu banyak missing value. Kita buktikan, di sini kan tadi udah cek ya, missing value-nya. Nah, ini kan. Jadi saya itu menghapus cabin karena missing value-nya itu banyak. Nggak mungkin kita itu kayak mereplace atau itu namanya kayak memodifikasi data tersebut karena missing value-nya itu banyak. Jadi saya drop aja karena missing value-nya itu banyak. Lalu saya menghapus fitur passenger ID dan tiket karena ini tuh tidak informatif. Karena yang di sini tuh saya memilih fitur survive, yang lainnya itu kayak bisa berpengaruh gitu loh, kayak misalnya P-class berpengaruh terhadap survive, kalau passenger ID kan tidak, dan tiket juga tidak. Jadi saya menghapus atribut tersebut. Itu sih. Terima kasih. Ini adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kalau kurang jelas, karena saya juga ini baru belajar. Saya akan belajar terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.